yang biasa. Siap, Bu. Siap ya belajarnya hari ini? Siap, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu yang dipimpin oleh teman kita, Sita Angelina. Silakan maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapak, kami sebentar akan memulai pembelajaran kami. Berkatilah kami dan juga guru kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami pembelajaran kami. Kami tidak lupa juga berdoa untuk aktivitas kami selanjutnya. Bapak, kami manusia yang tidak luput dari dosa, ampuni segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ibu mau absen dulu ya. Iya, Bu. Angel Simarula, Hadir, Bu. Anita Desiana, Hadir, Bu. Sitohang Angelina, Hadir, Bu. Mario Sianturi, Hadir, Bu. Lucy Sigalingging, Hadir, Bu. Kapri Sihaloho. Hadir, Bu. Semua hadir kan? Hadir, Bu. Sekarang kita masuk pada materi bab 3 kelas 4, yaitu Allah penolongku yang setia, dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 14. Tadi apa tema kita pada hari ini? Allah. Nah, materi kita pada hari ini adalah Allah penolong yang setia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mengetahui ciri-ciri penyakit kusta. Yang kedua adalah siswa dapat belajar dari kisah Naaman yang menunjukkan keterbatasan manusia. Nah, siapa dari adik-adik sekalian yang pernah lihat orang yang penyakit kusta? Ada yang pernah? Gimana itu, Bu, penyakit kusta, Bu? Kurap ya, Bu? Bu. Iya. Kurap, Bu. Iya, yang ada bintik-bintiknya itu. Oh, saya pernah, Bu. Saya pernah, Bu. Bukan itu cacar, Bu. Iya, tapi ada luka-lukanya. Kayak gitu. korem, Bu. Iya, nanti bekasnya jadi koreng gitu. Oh. Ya. Nah, seperti apa orang yang berpenyakit kusta ini? Nah, kusta atau biasa kita kenal dengan penyakit lepra namanya. Penyakit kusta atau lepra ini adalah penyakit yang ditakuti pada zaman dahulu pada masa Perjanjian Lama sampai pada zaman Yesus. Penyakit ini dapat menular hingga dapat menyebabkan kematian. Banyak orang yang takut tertular jika berada di samping orang yang berpenyakit kusta, apalagi bersentuhan dan berjabat tangan dengan mereka. Padahal tidak semua penyakit kusta ini dapat menular, tergantung seberapa banyak atau seberapa tersebar luka pada kulit yang menderita penyakit tersebut. Orang yang berpenyakit kusta pada saat ini berbeda dengan orang yang penyakit kusta pada zaman dahulu. Penyakit kusta tidak ada yang boleh berada di tengah-tengah masyarakat, apalagi di tengah-tengah keluarga. Jadi dulu pada zaman Alkitab Perjanjian Lama, orang-orang yang berpenyakit kusta itu jika ada ketahuan kepada masyarakat, mereka tidak boleh tinggal satu rumah dengan keluarganya. Apalagi tidak boleh berjalan-jalan ataupun berada di pinggir jalan. Karena pada saat zaman Perjanjian Lama, orang yang berpenyakit kusta ini dikatakan adalah sebagai orang yang terkena kutukan. Seperti itu. Jadi mereka yang berpenyakit kusta ini diasingkan. Biasanya mereka tinggal di gua-gua dan tidak ada yang mau mendekat dengan mereka karena mereka dianggap dikutuk. Nah, ciri-ciri penyakit kusta yang pertama itu adalah timbul bintik merah dan luka di badan. Yang kedua adalah rambut dan alis rontok. Yang ketiga adalah
dan mempunyai kekuatan yang besar. Akankah pengikut-pengikutnya meninggalkan dia? Nah, kita akan belajar dari kisah Naaman yang sembuh dari kusta. Siapa yang pernah dengar cerita kisah Naaman ini? Belum ya? Nah, karena belum pernah, Ibu akan memutarkan videonya. Tapi Elisa, aku dan dengar dengan mata dan telingaku. Lihat ya, sudah tonton ya. Bawalah pesan ini kepada raja. Katakan, mengapa engkau takut? Kirim orang itu padaku sehingga ia tahu ada seorang nabi di Israel. Engkau Nabi Elisa. Akulah hambanya. Nabi berkata, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Panglima, Kenapa dia tidak keluar untuk menemuiku? Harusnya dia keluar dan berdiri, memanggil nama Tuhan Allahnya, dan menggerakkan tangannya ke kulitku agar sembuh. Kenapa bukan sungai Abana? Sungai Parpa. Sungai-sungai di Damsyik jauh lebih baik dari sungai Israel. Aku bisa mandi dan sembuh di sana. Ya. Siapa dia berani menolak? Aku sudah melewati gunung-gunung, membawa persembahan untuk raja, tapi dia menolak untuk bertemu bahkan berbicara langsung. Pergi mati di sungai, itu jawaban untukku. Tuan, kalau Nabi itu meminta sesuatu yang sulit, bukannya Anda akan melakukannya? Apalagi sekarang dia hanya berkata, mandilah, dan engkau akan sembuh. Tuhanku nyata. Joy, dia melakukan perintah Elisa. Ya, Satu. Dua. tiga,
tadi lihat kan kondisi Naaman kan, banyak luka-luka di tubuhnya, terus ada tadi mukanya benjol-benjol kan. Iya, Bu. Adik-adik tahu nggak apa makna dari cerita Naaman sakit kusta ini? Ada yang tahu? Harus sabar, Bu. Ya harus sabar. Terus Tuhan selalu menolong saat si Naaman itu sakit kusta. iya. Terus apa lagi? Tetap setia walaupun kena sakit. Iya, tetap setia. Terus yang apa yang berhubung sama penolong yang setia, berarti Tuhan selalu setia menolong kita apapun keadaan kita, walaupun susah, walaupun duka, walaupun kita berpenyakit, ya kan? Iya. Nah, Ya, Bu. dari kisah ini kita belajar bahwa tadi kan si Naaman ini adalah seorang panglima yang besar yang mempunyai banyak kekuasaan kan. Si Naaman ini merasa dirinya sombong, ya kan. Jadi dia pikir dia bisa menyembuhkan penyakitnya, padahal sebesar apapun dia, seberkuasa apapun dia, tetap jika dia mempunyai penyakit, tetap Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyembuhkan penyakitnya. Sama dengan kalau adik-adik semua merasa dirinya tinggi, terus yang lainnya pendek, berarti dia yang lebih apa gitu kan, yang lebih berkuasa. Jadi sehebat apapun kita tadi kan, seberkuasa apapun kita tetap membutuhkan pertolongan Tuhan, karena Tuhan adalah penolong yang Setia. Asal kita mau berserah kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, karena kita tahu kita adalah manusia yang tidak mempunyai apa-apa jika tanpa pertolongan Dari Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak lagunya Naaman sakit kusta? Tahu, Bu. Nah, kita bernyanyi sama-sama ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita bernyanyi sama-sama ya, Nana. Ya, Bu. Ya, Bu. Naaman sakit kusta disuruh Elia menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sembuhlah Naaman. Sekali lagi ya. Naaman sakit kusta disuruh Elia menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sembuh Naaman. Teman semua. Nah, adik-adik semua, sampai di sini materi pelajaran kita pada hari ini. Nah, adik-adik mau ibu beri tugas? Ada yang mau tugas? Oke, tugasnya silahkan dicatat. Sebutkan ciri-ciri penyakit kusta. Udah? Ya, Bu. Yang kedua, bukalah buku paket agama Kristen kamu halaman 19 sampai dengan halaman 20. Nah, bagian B itu kan ada membaca cerita dan kerjakanlah soal-soal yang ada di buku. Udah? Udah, Bu. Oke, selamat mengerjakannya anak-anak. Ya, Bu. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah memberkati pembelajaran kami dari awal hingga pada akhir. Ya Bapak, ajar kami untuk tetap setia kepadamu ya Bapak. Ajar kami untuk mengerti bahwa Engkau adalah penolong kami yang setia. Terima kasih ya Bapak, melalui anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini.